Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya terhadap kita semua untuk dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fitria Budi Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan materi agama Islam tentang apa tujuan hidup manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan bahwa Ia tidaklah menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di alam semesta dengan main-main atau tanpa tujuan yang benar. Dan hal ini sangat bertentangan dengan sifat Allah Ta'ala yang Maha Bijaksana atau Al-Hakim. Makhluk yang Allah istimewakan dan telah diberikan kelebihan dari sekalian makhluk yang ada, Allah Ta'ala tidaklah menciptakan manusia kecuali untuk sebuah tujuan yang besar dan risalah yang agung. Manusia, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat yang tinggi, bertanggung jawab atas segala yang diperbuat, serta merupakan makhluk pemikul yang sangat berat. Apapun perbuatan manusia, termasuk di dalamnya perbuatan hina, karakteristiknya tetap dihargai sebagai manusia, bukan diidentikan dengan hewan walaupun seperti perbuatan hewan dari segi sifatnya, tetapi substansinya tetap berbeda. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan tentang manusia, yakni insan, basyar, dan bani Adam. Basyar banyak mengacu pada pengertian manusia dari segi fisik dan nalurinya yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kemudian insan menunjukkan manusia dengan segala identitasnya, jiwa dan raga. Kemudian Bani Adam menunjukkan pada semua manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, konsep manusia dalam Islam juga dapat diambil dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Menurut ayat itu, manusia diciptakan Allah dari saripati tanah yang dijadikan sperma atau nutfah dan disimpan di tempat yang kokoh. Kemudian nutfah itu dijadikan segumpal darah. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 7-9 ditegaskan pula bahwa setelah kejadian manusia dalam kandungan mengambil bentuk, ditiupkan oleh Allah roh ke dalam tubuhnya dan dijadikannya pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Kedua ayat tersebut jelas menegaskan bahwa manusia tersusun dari 2 unsur, yaitu materi dan imateri, jasmani dan rohani. Unsur materi atau tubuh manusia berasal dari tanah dan roh manusia berasal dari substansi imateri. Tubuh mempunyai daya fisik jasmani, yaitu mendengar, melihat, merasa, meraba, mencium, dan daya gerak. Kemudian roh mempunyai 2 daya, yakni daya berpikir yang disebut akal yang berpusat di kepala dan daya rasa yang berpusat di hati atau di kolbu. Proses terjadinya manusia mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam alaihi salam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya sehingga Adam alaihi salam menjadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa, berangan-angan, menilai dan menentukan pilihan. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa ruh dan jiwa merupakan dimensi-dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat terpisahkan selama manusia masih hidup. Roh merupakan bagian dari rahasia ilahi dan manusia tidak mempunyai pengetahuan penuh untuk memahaminya. Beberapa ulama mencoba memahami roh dengan berpijak pada disiplin ilmunya masing-masing, antara lain Al-Ghazali. Ia membagi roh itu ke dalam 2 pengertian, yaitu yang pertama roh yang bersifat jasmani
Roh ini merupakan bagian dari jasmani manusia, yaitu zat yang amat halus, bersumber dari ruangan hati atau jantung yang menjadi pusat urat atau pembuluh darah, yang mampu menjadikan manusia hidup dan bergerak, kemudian merasakan berbagai rasa. Dan roh ini dapat diumpamakan sebagai lampu yang mampu menerangi hidup. Sudut organ inilah yang sering disebut nafs atau jiwa. Kemudian yang kedua, roh yang bersifat rohani. Roh ini merupakan bagian dari rohani manusia yang mempunyai diri halus dan gaib. Dengan roh ini, manusia dapat mengenal dirinya sendiri, mengenal Tuhannya, dan mampu mencapai ilmu yang bermacam-macam. Di samping itu, roh juga dapat menyebabkan manusia berperi kemanusiaan, berakhlak yang baik, dan berbeda dengan binatang. Kemudian hati atau kolbu. Kolbu atau hati termasuk rahasia manusia yang merupakan anugerah Allah. Dengan kolb ini, manusia mampu beraktivitas sesuai dengan hal-hal yang ditentukan oleh Allah. Kolb ini berperan sebagai sentral kebaikan dan kejahatan manusia, walaupun pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Kemudian sentral aktivitas manusia bukan ditentukan oleh badan yang sehat sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan para ahli biologis. Kolb dapat mengetahui hakikat dari segala yang ada. Jika Tuhan telah melimpahkan cahayanya kepada kolb, maka manusia dapat mengetahui segala sesuatu yang gaib. Dengan kolb, manusia juga dapat mengenal sifat-sifat Allah yang nantinya ditransfer dan diinternalisasikan pada kehidupan manusia sehari-hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah semua anggota tubuh, dan jika rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh. Ketahuilah, ia itu adalah kolbu. Akal. Dengan akal, manusia dapat menghubungkan sebab dan akibat dan dapat mengerti lambang-lambang bahasa. Dengan akal, manusia melahirkan kebudayaan, mengubah benda-benda yang bersifat alami menjadi benda-benda yang sesuai dengan kehendak dan kebutuhan hidupnya. Allah menyuruh manusia berpikir atau menggunakan akalnya supaya cerdas dan membuahkan manfaat yang baik dan berguna bagi diri sendiri dan bagi masyarakat umum. Hakikat ibadah menurut Sayyid Qutb tersimpul dalam dua prinsip, yakni tertanamnya makna menundukkan dan merendahkan diri kepada Allah atau al-ubudiyah illah di dalam jiwa. Dengan kata lain, manusia senantiasa menyadari bahwa dalam alam ini hanya ada satu Tuhan yang kepadanya manusia beribadah. Kemudian yang kedua, berorientasi kepada Allah dalam segala aktivitas kehidupan. Menurut Sayyid Qutb tahun 1975. Kemudian definisi ibadah. Ibadah adalah ketaatan disertai dengan ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah semata. Oleh karena itu Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pembagian ibadah. Sebagian ulama membagi ibadah menjadi 3, yaitu ibadah hati, ibadah lisan, dan yang ketiga ibadah fisik. Sebagian lagi membagi ibadah menjadi 2, yaitu ibadah madhoh. Ibadah madhoh adalah ibadah yang bersifat ritual yang tata cara dan bentuknya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW seperti bersuci, sholat, puasa, zakat, dan haji dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang bersifat umum atau semua amal kebaikan yang diridhoi dan dicintai Allah Ta'ala, seperti menanam tanaman yang bermanfaat bagi manusia. Tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas atau fungsi manusia di dalam kehidupan ini adalah menjalankan peranan itu dengan sempurna dan senantiasa menambah kesempurnaan itu sampai akhir hayat, yakni sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Yang pertama, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah orang yang taat dan patuh kepada perintah Allah. Posisi ini memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia untuk taat dan patuh kepada penciptanya. Tujuan Allah menciptakan manusia yakni untuk menyembah kepadanya. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Dia yang bertugas mengurus bumi dan seluruh isinya dan memakmurkannya sebagai amanah dari Allah. Sebagai penguasa di bumi, manusia berkewajiban membudayakan alam semesta ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Dari penjelasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa manusia diciptakan Allah untuk suatu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat yang tinggi bertanggung jawab atas segala yang diperbuat. Tujuan hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan yang sebenarnya menurut ajaran Islam adalah untuk beribadah kepada Allah. Sekian penjelasan yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.